Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 399 1 Muharram 1447 Hijriah atau 27 Juni 2025 Masehi dengan judul Hijrah Menuju Khairu Ummah. Tahun kembali berganti dari tahun 1446 Hijriah ke tahun baru 1447 Hijriah. Dalam satu tahun kemarin berbagai peristiwa berlangsung. Muslim yang cerdas tentu tidak menyambut kehadiran tahun baru Hijriah ini dengan kegiatan seremonial belaka. Ada amalan lain yang patut dilakukan, yaitu muhasabah. Mengawali tahun baru 1447 Hijriah, setiap muslim penting untuk melakukan evaluasi, bukan hanya terhadap diri sendiri, melainkan juga terhadap kondisi umat ini. Apakah betul umat ini telah meraih kedudukan selaku khairu ummah atau umat terbaik, ataukah umat hari ini sebenarnya masih terpuruk? Jika masih terpuruk, tentu penting untuk mencari jalan kebangkitan hakiki agar mereka kembali meraih predikat khairu ummah atau umat terbaik. Refleksi dan evaluasi. Muhasabah hukumnya fardu atas setiap muslim. Ini antara lain berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan kewajiban muhasabah terhadap diri sendiri. Artinya, hendaklah setiap orang memperhatikan amal-amal yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat. Apakah berupa amal soleh yang dapat menyelamatkan dirinya, ataukah perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya? Ibnu Qayyim kemudian mengutip Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang berkata, sesungguhnya setiap hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia memiliki nasihat dari dirinya sendiri, dan muhasabah atau introspeksi diri menjadi bagian dari perhatiannya. Siapa saja yang objektif mengevaluasi keadaan umat pada hari ini akan menyaksikan betapa mereka hari ini sangat terpuruk, jauh dari predikat umat terbaik. Hampir dalam semua hal, kaum muslim terbelakang, tertinggal dan tertindas oleh umat-umat lain. Secara ekonomi, menurut laporan Bank Dunia tahun 2000, dari 57 negara muslim, 29 termasuk negara berpendapatan rendah atau terkategori miskin. 16 berpendapatan menengah ke bawah, 8 berpendapatan menengah ke atas, dan hanya 4 yang termasuk negara berpendapatan tinggi. Padahal sebagian besar negeri muslim kaya akan sumber daya alam. Indonesia contohnya, kaya dengan tambang mineral seperti nikel dan emas. Ironinya, Bank Dunia melaporkan bahwa 60,3% penduduknya miskin. Misalnya di Papua, di sana PT Freeport sudah mengeruk ribuan ton emas sejak tahun 1967. Ironinya, semua provinsi di Papua termiskin secara nasional. Di luar negeri, yang paling memilukan, darah umat dengan amat murah ditumpahkan oleh kaum kufar. Hari ini di Gaza, jumlah korban meninggal akibat genosida Zionis Yahudi sudah tembus di atas angka 55.000 jiwa. Ratusan ribu anak-anak cacat, lebih dari 2 juta penduduk terancam kelaparan akibat blokade kaum Zionis. Derita juga dialami muslim di India, Myanmar, Xinjiang, dan Yaman. Mereka hidup dalam tekanan para penguasa setempat, terdiskriminasi, kehilangan tempat tinggal, dipisahkan dari keluarga, teraniaya, bahkan mengalami pembunuhan. Yang lebih menyedihkan, tak ada pembelaan nyata dari sesama negeri muslim lainnya. Alih-alih bersatu dan memberikan pertolongan, para penguasa muslim malah bersekutu dengan imperialis barat dan Zionis Yahudi. Mereka berkhianat, mereka malah memfasilitasi kebutuhan Amerika Serikat dan Zionis Yahudi untuk menyerang Palestina dan Iran. Tidak ada lagi persatuan, umat terpecah belah. Ketika negara Zionis Yahudi diserang, negara-negara barat seperti Amerika Serikat memberikan bantuan dan perlindungan. Bahkan Amerika Serikat balas mengebom Iran setelah Iran menyerang Zionis Yahudi.
Negara-negara G7 juga mengutuk Iran sebagai biang kekacauan di Timur Tengah. Sebaliknya, kaum muslim yang berjumlah lebih dari 2 miliar tidak mempunyai pelindung sama sekali. Padahal sebagian negeri muslim memiliki pasukan dan kekuatan militer yang kuat. Namun tak ada satu butir peluru pun ditembakkan ke arah Zionis Yahudi untuk membela saudara seiman. Bahkan sekedar membuka tapal batas untuk membiarkan bantuan pangan masuk pun sama sekali tidak mereka lakukan. Beginikah sikap para penguasa muslim? Hijrah dan kekuasaan. Dari sini, penting bagi umat ini merefleksikan kondisi sekarang dengan sejarah mereka, tentu agar umat menemukan jalan keluar dari keterpurukan ini. Sesungguhnya bukan tanpa alasan, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan awal kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah Nabi SAW. Beliau menyatakan, akan tetapi kita akan menghitung penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah. Ini karena sesungguhnya hijrah beliau telah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa penting yang mengubah wajah umat Islam saat itu. Umat awalnya tertindas dan teraniaya di Mekah selama 13 tahun. Setelah hijrah ke Madinah dan menegakkan tatanan masyarakat yang Islami dalam sebuah negara, mereka berubah menjadi umat yang mulia, kuat dan disegani. Inilah makna hijrah yang hakiki. Sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib As-Sofahani, hijrah berarti keluar dari Darul Kufur, yaitu wilayah yang menerapkan hukum-hukum kufur, menuju Darul Iman, yaitu wilayah yang menerapkan hanya hukum-hukum Islam. Makna hijrah seperti ini semakna dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Jurjani dan Al-Qurtubi. Keduanya menyatakan hijrah adalah keluar atau berpindah dari negara yang diperangi atau negara kufur ke negara Islam. Hijrah Nabi SAW bersama para sahabat bukanlah melarikan diri dari persoalan. Dengan hijrah, mereka justru menemukan solusi dengan membangun kekuatan dan kekuasaan yang melindungi agama ini. Ini sebagaimana permintaan Rasulullah SAW kepada Allah SWT dengan doanya dalam Quran Al-Isra ayat 80 yang artinya, Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, serta berilah aku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Dalam tafsirnya, Az-Zamakhsyari menjelaskan, dikatakan ayat ini turun ketika Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah, yakni agar Allah memasukkan Nabi SAW ke Madinah dan mengeluarkan beliau dari Mekah. Dikatakan pula, maksudnya adalah memasukkan Nabi SAW ke Mekah dalam keadaan menang saat penaklukan dan mengeluarkan beliau dari Mekah dalam keadaan aman dari kaum musyrik. Pembentukan negara yang berdaulat dan disegani serta memberikan perlindungan bagi umat adalah makna Sultan Nasyira, yaitu kekuasaan yang menolong. Kekuasaan ini telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dalam bentuk negara, sistem dan kekuasaan Islam atau negara Islam. Negara Islam inilah yang benar-benar menolong dan memenangkan Islam dan kaum muslim. Pasca Nabi SAW, negara Islam ini yang kemudian disebut dengan Khilafah Islam menjadi negara adidaya di seluruh dunia sepanjang 14 abad lamanya. Kedigdayaan Khilafah Islam ini terus berlangsung di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah berikutnya. Para khalifah ini hanya menerapkan syariah Islam. Mereka juga terus berupaya meluaskan penyebaran Islam. Di bawah Khilafah Islamiyah, kaum muslim pun bersatu selama berabad-abad dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Kekuatan kaum muslim pun amat disegani. Para khilafah pada masa lalu selalu sigap membela dan melindungi kehormatan Islam serta kaum muslim. Seruan, wahai kaum muslim, apakah Anda tidak menyadari bahwa musibah demi musibah yang deras menimpa umat terjadi akibat ketidakadaan kekuasaan Islam yang menolong umat ini, di mana penguasanya sekarang orang-orang fajir, boneka barat, dan menerapkan aturan hidup yang batil. Mereka mengajak umat untuk berpaling dari Islam menuju aturan hidup jahiliyah, sistem demokrasi, paham nasionalisme, dan ideologi sekulerisme kapitalisme. Padahal dalam Quran surat At-Toha ayat 124
Allah SWT telah mengingatkan akibat berpaling dari ajaran Islam. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Karena itu, mari kita ikuti apa yang telah dilakukan penghulu umat ini, Rasulullah SAW. Bersama para sahabatnya yang mulia, mereka hanya melaksanakan dan menerapkan syariah Islam dalam institusi kekuasaan Islam. Allah SWT pun memberi mereka kemuliaan dan pertolongan atas sikap mereka. Demikian sebagaimana janjinya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat itu. Wallahu a'lam bishawab.